Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Marlina. Bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Kalau Ibu Marlina? Kabarnya juga baik, alhamdulillah. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang kita perlu obrolkan dulu ya Bu Sri. Iya. Boleh ya Bu? Tentu boleh Bu, boleh. Iya. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coach, saya amati ya Bu. Iya. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu kemudian apakah Bu Sri sudah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Sri berikan. Dan jangan lupa ya Bu Sri, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi Bu Sri, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh ya Bu? Iya, tentu boleh Bu. Ya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Sri kembangkan dalam proses coaching ini? Iya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Di antaranya tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, baik, berarti Bu Sri ingin mengembangkan 3 kompetensi ini. Ya, Iya. kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Sri kembangkan atau ingin observasi? Iya Bu. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu. Oh iya, baik Bu. Berarti Bu Sri ingin yang kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengar dengan aktif. Iya Bu. Ya. Nah, kira-kira Bu Sri indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Iya Bu. Indikator ketercapaiannya yang akan saya capai yaitu tentang masalah yang dihadapi dan juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan coaching. Baik Bu Sri, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusi, begitu ya Bu? Iya Bu Marlina. Iya. Baik Bu Sri, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Sri melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coachingnya Bu Sri selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oh iya Bu, iya. Silakan Bu Sri melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Pak Burhan, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yani, alhamdulillah kabar baik Bu Yani. Oh, Bu Yani bagaimana juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Mengenai yang Bapak katakan kemarin, katanya ada yang ingin didiskusikan Pak? Iya Bu Yani. Ya. Tapi sebenarnya jika Bu Yani ada kesempatan sih, boleh Bu ya? Oh tentu boleh Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, ini saya mau bincang sama Ibu ini kaitannya dengan ada salah satu siswa saya, yaitu Rani Bu. Rani ini Bu, ya begitulah Bu, sering berkata-kata kasar, tidak sopan sama teman, bahkan sama saya juga Bu. Oh iya, oke. Ngomong-ngomong, apa yang Pak Bur harapkan dari percakapan kita? Yang jelasnya yang saya ingin Bu dari percakapan kita hari ini, saya kasihan mau sekali Bu, itu anak saya Rahmi, bisa juga seperti teman-temannya, kasihan.
tidak berkata-kata kasar, terus kotor, sopan sama guru, sopan sama temannya. Itu harapan saya Bu, seperti itu. Memangnya ini coba deh, ada masalah apa sih Pak Bur ini sebenarnya? Ya artinya Bu, kaitannya dengan Rani ini Bu ya. Iya, iya. Maksudnya kalau sebenarnya ini Rani Bu, baik sebenarnya orangnya ini Rani Bu. Tapi hanya itu tadi, sering berkata-kata kotor, kemudian tidak sopan dengan temannya, bahkan sama saya juga. Jadi saya berharap sekali Bu, mudah-mudahan ini ada bisa menemukan solusi kaitannya dengan anak saya ini Bu. Oh, iya. Oh, jadi Pak Bur ini punya murid bernama Rani, sering berbicara kotor Iya. dan menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada Iya betul temannya. sekali. Bahkan kepada Bapak juga ya. Iya betul Bu. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak? Sudah Bu. Bahkan saya sudah tanyakan sama Rani kaitannya dengan ini Bu. Tapi ya begitu Bu. Tetap saja Rani seperti itu. Iya, iya, iya. Lalu dari pengamatannya Pak Burhan, mengapa kira-kira Rani menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada teman-temannya? Nah itu dia Bu, menurut hasil pengamatan saya dan bincang saya, ini sebenarnya dia ingin butuh perhatian yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Bur harapkan dari Rani? Nah ini Bu, kalau kaitan dengan kondisi ideal yang saya inginkan, ya tentunya saya mau sekali Bu, Rani ini sama dengan temannya Bu, supaya tidak mengganggu dalam kelas, kemudian dia bisa bergaul dengan teman-temannya juga. Oke, kalau begitu, apa yang bisa Pak Bur lakukan untuk memenuhi kebutuhan Rani sehingga ia bisa bersikap seperti teman-temannya? Ya, yang jelasnya Bu, menurut saya yang saya bisa lakukan itu adalah saya identifikasi dulu penyebabnya Rani seperti ini. Kenapa dia bisa seperti itu? Kemudian yang kedua, minimal saya bisa memberikan contoh ke Rani bahwa seperti ini perilaku-perilaku yang baik. Kemudian selanjutnya ketika Rani sudah melakukan perbuatan baik, tidak berkata-kata kotor dan sopan, harus saya berikan apresiasi dia. Kemudian yang keempat, saya akan berbicara dengan teman-temannya Rani, bagaimana caranya supaya bisa didukung juga ini. Apa gunanya juga kalau misalnya sudah berusaha sama kita, ternyata teman-temannya juga tidak sepaham, tidak sepakat dengan saya, tidak membantu saya juga tidak akan bisa terwujud. Masya Allah, luar biasa ya Pak Bur ya. Oke, jadi jika kita beri level dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Pak Bur tingkat keberhasilan metode yang Bapak akan terapkan ini berada di level berapa Pak? Oh iya, kalau kaitannya dengan tingkat keberhasilannya, ketika ini semua yang saya butuhkan ini adalah berjalan dengan bagus, saya perkirakan itu tingkat keberhasilannya 8 sampai 9 kalau misalnya dia skala 10. Ya. Baiklah Pak. Selanjutnya, apa saja rencana Pak Bur yang akan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Iya. Seperti yang sudah saya ini tadi Bu, yang jelas itu tadi, pertama sekali adalah saya harus melakukan identifikasi dulu. Kebutuhan dasarnya Rani ini kayak apa? Percakapan di awal saya tadi bahwa dia ingin butuh perhatian, mana tahu ada lagi yang lain. Kemudian yang kedua, memberikan contoh yang baik tentang bagaimana berbicara yang sopan, yang santun. Kemudian selanjutnya harus saya berikan apresiasi ketika ada perubahan. Dan kemudian yang keempat, berbicara dengan temannya, meminta tolong ke teman-temannya untuk diberikan dukungan, dan yang paling terakhir yang kelima adalah saya harus bicara ke orang tuanya juga. Nah, walaupun bagaimana Rani paling banyak sebenarnya waktunya di rumah. Iya, betul. Masya Allah ya. Kira-kira ini Pak, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan metode tersebut? Ya insya Allah tidak lama Bu. Sekali lagi yang penting ada dukungan. Oh iya,
kira-kira nih Pak, kapan Pak Bur bisa memulai rencana tersebut? Insya Allah secepatnya Bu, karena saya juga kasihan ini sebagai wali kelasnya Bu Kepsek ini, saya juga mau sekali kasih melihat perubahan ke anak wali saya ini. Iya, iya. Jadi saya tidak akan tunda-tunda, ketika sudah bisa, semua unsur sudah mendukung, saya pasti langsung segera. Masya Allah, betul-betul gercep ya Pak ya. Insya Allah Bu. Oke Pak, selanjutnya kira-kira Pak ini komitmen seperti apa yang akan Bapak terapkan agar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana? Yang jelas ya Bu, supaya rencana saya itu mampu saya aplikasikan, ya tentunya pertama ya saya harus banyak belajar kaitannya dengan kebutuhan belajar siswa. Ya, Kemudian sering-sering berbagi dengan teman, karena mana tahu teman-teman itu punya pengalaman. ya. Kemudian yang paling penting juga adalah saya harus bertemu dengan murid-murid, karena temannya juga itu punya peran penting di dalamnya. Oh iya, iya betul sekali Pak. Oke, baiklah Pak Bur, kira-kira nih adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Yang jelasnya kalau sesuai dengan rencana saya, ya yang saya paling butuhkan di sini adalah ya dari Ibu yang paling pertama, ada sebagai kepala sekolah, Iya, insya Allah. dan bisa mendukung penuh saya. Kemudian rekan-rekan sejawat juga mudah-mudahan tidak memandang sebelah mata, jangan sampai menganggap bahwa ini persoalan satu orang, Iya, iya. kemudian biarkan saja. Dan yang ketiga, orang tuanya, saya harap juga bisa ikut andil di dalamnya, karena namanya perubahan sikap itu butuh waktu lama. Oh iya, betul. Kemudian yang terakhir adalah teman-temannya sendiri itu, harus dukungan dari teman-temannya juga sangat dibutuhkan. Oh iya. Oke, baiklah Pak Bur. Semoga semua rencananya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Bagaimana perasaan Pak Bur setelah berbincang-bincang dengan saya Pak? Alhamdulillah Bu, kalau ditanyakan perasaan saya sudah serasa lega sekali, karena Ibu sudah bisa mengarahkan saya untuk menemukan menemukan solusi yang saya bisa lakukan. Mudah-mudahan harapan saya dengan harapan Ibu serta harapan orang tua dari Rani ini bisa terwujud. Dalam hal ini si Rani sudah bisa kembali seperti biasa seperti teman-temannya, tidak berkata kasar lagi, tidak lagi tidak menghargai guru dan lain sebagainya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Pak ya. Terima kasih banyak ini Bu, sudah diluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari saya. Iya, sama-sama Pak. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya. Terima kasih Bu. Oke, kalau begitu Pak, saya izin ke belakang dulu ya Pak, karena ada kebetulan ada tamu yang dari tadi menunggu. Semoga kita selalu menjalin kolaborasi yang baik ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada sekolah. Assalamualaikum. Baik Bu Sri, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Burhan. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Marlina. Iya. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan pada Bu Sri. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, baik Bu. Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Baik, jadi Bu Sri berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur tirta ini. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Bu Sri sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach, dan kemudian Bu Sri mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi. Dan juga Bu Sri berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach. Nah, agar rencana aksi dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Sri dengan Pak Burhan.
Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Bu Sri mendengarkan dengan aktif. Ibu memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Burhan. Untuk kedepannya, nih Bu, kompetensi yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini, apa itu? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Baik Bu, luar biasa sekali Bu Sri. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya Bu. Terima kasih Bu Sri ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Kita akhiri dan saya berterima kasih untuk kesempatannya ya. Iya Bu.